Assalamualaikum. Halo semuanya, aku Nazwa Syifa Salsabil dari Kasbas 3. Hari ini aku lagi ada di Bandung Zoo. Nah, Bandung Zoo ini lokasinya ada di Lebak, Siliwangi, Kecamatan Coblong, yang lokasinya itu dekat sama Institut Teknologi Bandung. Nah, hari ini aku itu mau mengobservasi jenis usaha jasa pemandu dan cindera mata. Sampai ketemu nanti. Halo teman-teman, jadi sekarang kita ini sedang ada di tempat yang adanya siamang. Nah, siamang ini adalah hewan yang dilindungi ternyata. Jadi siamang itu adalah spesies yang terancam punah. Penyebarannya itu ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Itu kemarin si Rifa bilang aja tuh. Oh, itu Para temannya Rifa. Oh my god. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu siamangnya itu ada di situ. Nah, dia lagi bersembunyi tuh di situ, kelihatan kan tuh. Nah, oke. Nah, teman-teman, jadi ternyata di satu tempat yang sama dengan siamang itu ada otter. Otter yang di sini tuh namanya sero ambrang. Tapi kalau dilihat-lihat di sini tuh si sero ambrang itu gak ada. Nah, bisa dilihat ya. Jadi gak ada teman-teman sero ambrangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazwa Syifa Salsabil. Nah, sekarang saya mau mewawancarai salah satu pemandu yang ada di Bandung ini. Nah, kita udah ketemu sama narasumbernya. Langsung aja yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita udah bareng narasumbernya nih. Kita langsung aja ya. Oke, boleh sebutin namanya siapa? Nama saya Adi. Oke, nama saya Nazwa. Kita langsung aja ya, A. Oke. Apa sih yang membuat A tuh tertarik untuk menjadi pemandu di Bandung Zoo ini? Yang pertama pastinya karena saya suka satwa. Terus juga yang kedua untuk melatih public speaking saya untuk ngomong sama orang-orang gitu. Oke, Ya. berarti sesuai dengan passion A ya untuk Ya. menjadi pemandu zoo ini. Oke, yang kedua itu apa sih keahlian khusus yang A punya atau pengalaman khusus yang A punya untuk pekerjaan A ini gitu sebagai pemandu di Bandung Zoo? Untuk keahlian khusus sih yang pasti itu harus percaya diri dulu. Oke. Nah, kalau misalnya kita gak percaya diri tuh susah, apalagi kan ngomong sama orang banyak gitu. Terus juga yang kedua mah yang penting suka binatang dulu. Kalau misalnya kita nggak suka di awal, gak bakal bisa kita jadi tour guide. Terus juga yang ketiga, ya itu suka anak-anaknya dulu. Soalnya kita biasanya kalau bawa tour guide tuh bawa anak-anak TK atau SD atau iya, SMP gitu kan. Malah lebih sulit lagi kalau misalnya sama anak SMA atau anak kuliah. Soalnya kita juga harus bisa berbaur sama mereka. Nah, kalau misalnya sama anak TK sama anak SD kan kita lebih ke kayak parenting gitu kan ke anak-anaknya, kayak kita tuh ngajak mereka bermain gitu, ngajarin juga. Kalau misalnya anak SMA tuh lebih ke mereka kan ignoran sama kita, kayak pengen jalan aja, mereka punya tugas ya fokusnya sama tugas, gak terlalu fokus sama kita juga harus bisa narik perhatian mereka gitu. Oke, berarti harus punya kepercayaan diri, cara berkomunikasi sama kita harus bisa interaktif gitu ya, Ayah? Sama orang-orang. Oke, terus ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum A jadi pemandu di sini tuh kira-kira A dapat pelatihan apa aja sih sebelum diterjunkan menjadi seorang pemandu? Dari Bandung Zoo-nya sendiri kita diajarin dulu tentang apa sih SOP yang bisa kita lakuin di Bonbin, kayak pemberitahuan ke semua member zoo edukator kalau misalnya punya anak ngehandle-nya gimana nih, anak-anak tour guide-nya gimana. Juga kita bakal diajak keliling dulu, ngenalin dulu satwa ini apa, dari mana, tingkah hidupnya gimana, terus habitatnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal sih basic training aja sebelum itu. Terus juga beberapa ada yang tentang satwa yang di luar dari tour guide, biasanya kan kayak pelajaran tentang satwa penjualan liar yang nggak boleh segala macam gitu juga dikasih tahu. Kadang kan satwa gitu ada yang penjualan pasar gelap segala macam juga itu dikasih tahu, cara melindungi tempat tinggal, lingkungan gitu, juga cara mencintai alam juga dikasih tahu.
gitu. Oke, banyak juga ya trainingnya, diberikan wawasan juga gitu. Oke. Terus gimana sih cara AA untuk menangani situasi kayak darurat atau mungkin ada konflik kan biasanya tuh kan kayak banyak anak-anak gitu mungkin kayak bisa apa sih mereka tuh kayak lari-lari atau lompat-lompat yang bisa bikin mereka tuh masuk ke kandang mungkin ada ya berpotensi masuk ke kandang. Nah itu gimana sih cara AA untuk menangani itu gitu? Alhamdulillahnya kalau misalnya masuk ke kandang tuh ya kayak hampir nggak mungkin, soalnya kita juga di Bonbin juga kan aman tempatnya. Terus yang pasti kita juga pas di awal perjalanan biasanya ngasih peraturan, salah satunya itu untuk dimohon ikutin apa kata kakak, ikutin apa kakak selama kita jalan. Terus juga kalau misalnya mau kemana-mana dimohon untuk tidak sendiri, soalnya di tempatnya kan 15 hektar juga, kita kalau misalnya ada yang nyasar susah dicarinya. Jadi kita juga komunikasiin dulu sama gurunya, sama orang tuanya buat bisa bantuin kita jaga anak-anaknya. Misalkan satu rombongan tuh sekitar 100 atau 200 orang gitu, gak mungkin kan dihandle sendiri atau berdua sama dua tour guide-nya. Jadi kita juga harus minta kerjasamanya dari gurunya juga. Walaupun kadang dapat yang gurunya ignoran juga kan, kita minta tolong anak-anaknya lari, mereka nggak ikut ngeja atau nggak ikut apa namanya ngebantuin. Kadang kan anak-anak kayak yang kalau kita mah orang belum kenal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang berhenti gitu, mereka nggak bakal berhenti, harus sama gurunya. Kadang kan gitu kalau misalnya gurunya diem tuh kita susah ya, mau nggak mau lari ke depan gitu. Iya, paling ya gitu aja. Kalau misalnya konflik lain sih nggak ada sih. Mungkin konflik yang paling sering tuh misal lagi banyak rombongan, terus kita rutenya sama rombongan lain keadu, kecampur gitu paling. Itu biasanya kurang komunikasi, kita harus tanya dulu sama tour guide lain, kamu mau rute mana, jadi jalannya kita nggak beradu. Berarti belum ada konflik yang berat sampai kayak gimana gitu ya Ayah? Ya, sih kayaknya, alhamdulillah. Insya Allah. Ya alhamdulillah. Berarti keren-keren tour guide-nya Ayah. Iya. Oke. Terus nih biasanya tuh kan apa ya ada berbagai jenis pengunjung nih kayak misalkan kayak anak-anak yang lagi study tour, terus kayak misalkan keluarga yang lagi liburan atau kayak misalkan bisa jadi ada turis gitu Nah gimana sih cara AA gitu sebagai pemandu untuk menyesuaikan apa ya cara AA untuk memandu ke bermacam-macam pengunjung itu Kalau bermacam-macam sih kitanya yang fleksibel harusnya. Misalnya ada rombongan yang dari International High School itu kan biasanya butuh tour guide yang bisa bahasa Inggris. Kita juga biasanya komunikasiin dulu sama tour guide lain siapa yang bisa bahasa Inggris. Kebetulan dari angkatan saya waktu itu batch 5 ada 3 mahasiswa bahasa Inggris, jadinya kalau misalnya ada yang minta bahasa Inggris sama mereka bertiga. Terus juga kadang kalau misalnya yang orangnya dari tempat yang lain yang masih bisa kita handle mah kitanya aja yang fleksibel, kecuali emang kemampuan kitanya yang nggak bisa kayak tadi kan. Terus kalau berbagai macam sih, kalau pengunjung tanpa sekolah tuh jarang sih, hampir nggak pernah. Paling kayak rombongan radio gitu. Kalau yang di luar sekolah tuh jarang banget. Jadi kita lebih nyiapinnya buat ke anak-anak sih. Tapi ya kita juga nggak menutup kemungkinan kan kalau misalnya ada yang bukan sekolah kita juga harus siap gitu. Berarti kalau misalkan kayak ada pengunjung yang turis nih tinggal siapin kayak translatornya aja gitu ya Ayah? Oke. Terus nah kan binatang tuh suka apa ya kayak update gitu loh, kayak misalkan setiap tahunnya nanti muncul binatang yang baru. Nah kira-kira gimana sih cara AA itu untuk mengupdate gitu kayak pengetahuan AA tentang binatang-binatang itu gitu? Apakah dengan kayak membaca berita atau membaca ensiklopedia gitu kayak gimana? Yang paling pertama sih kita pasti tanya sama yang jaganya dulu. Misal baru ini kan sekarang ada satwa baru di Kebun Binatang Bandung tuh hiena garis, hiena belang. Nah itu kan kita juga kalau misalnya searching kan rada rancu gimana kan takutnya beda. Pasti kita tanya dulu ke kipernya, ini siapa namanya gitu kan. Soalnya buat anak-anak tuh paling senang tuh ditanya nanya nama satuannya, yang itu kan namanya Hachi, umur 4 tahun, jantan gitu. Nah biasanya kalau misalnya buat anak-anak mah kita nggak yang apa namanya yang rumit banget sampai kayak kelasnya apa gitu kan, sampai ke mamalia, karnivora segala macam gitu kan mereka nggak terlalu ngerti gitu kan. Kalau anak TK paling kita ya yang penting mah kita tanya dulu aja sama tour guide-nya kalau ada yang ada sama tour guide sama zookeeper-nya kalau yang ada. Nah misal tapi kalau misalnya kita tuh selain ada tour guiding, kadang Sabtu Minggu tuh ada yang namanya keeper talk. Keeper talk itu nanti kita standby di depan kandang, suatu kandang. Misal nih ada keeper talk singa,
Ya. Nah itu tuh kita bakal ngobrol berdua langsung sama kipernya, tapi kita tuh sebenarnya harus udah tahu juga nih persiapan yang ditanyain ke si zookeepernya apa aja. Nah itu nanti kita kan dua-duanya megang mic terus ngajak pengunjung buat kita interaksi langsung sama pengunjung juga. Terus selain kita nambah buat diri sendiri, kita juga sebenarnya harus siapin apa aja yang pertanyaan yang mau kita tanyain nanti ke zookeepernya gitu. Oke, berarti zookeeper juga ikut andil ya dalam kayak updatean dari hewan-hewan di kebun binatang ini. Oke, terus pertanyaan terakhir nih apa sih tantangan terbesar AA gitu selama menjadi pemandu? Terus gimana cara AA mengatasi tantangan ini gitu atau masalah ini gitu? Kalau tantangan sih lebih ke anak-anaknya. Oke. Kadang saya juga pernah dapat anak-anak tuh yang bandel banget tuh, susah banget. Jadi kita tuh yang harusnya kita perjalanan biasanya jam 9 tuh berangkat. Nah biasanya di sekitar setengah 11 tuh udah standby di dekat animal show buat nonton. Itu karena anaknya lari-lari, kita juga susah kan kalau misalnya kita ngejar yang depan, yang belakang ketinggalan. Jadinya kita ya kalau kita diemin, mereka maju terus. Oke. Kayak gak mau kita ikutin pace mereka. Dan ya gitu, harusnya yang di sananya setengah 11, kita bahkan belum jam 9 udah sampai sana. Jadinya kayak lihat satu-satu 10 detik juga enggak gitu. Kadang itu rada sulit sih, kita juga gak bisa gimana-gimana. Paling kalau misalnya udah terlalu cepat gitu, kita habis animal show tanya lagi ke gurunya, ibu kalau misalnya tadi kita terlalu cepat perjalanannya, barangkali masih mau lihat-lihat, boleh saya temenin lagi. Jadi biasanya kita habis animal show tuh selesai ya kita ajak lagi aja gitu keliling, takutnya ada yang belum puas ngeliat satuannya gitu. Paling tantangan terbesar tuh ya di anak-anaknya sih. Oke, berarti cuman apa ya di anak-anaknya doang gitu ya, nggak ada yang di lain-lainnya lagi. Oke, udah segitu aja. Terima kasih Ayah untuk waktunya. Ternyata menjadi seorang pemandu itu menarik sekali gitu ya Ayah. Apalagi kalau misalkan kita memang ada passion gitu di bidang apa ya kayak menyukai hewan-hewan gitu kayak gitu Ayah. Terus juga kita di Kebun Binatang Bandung kan kemarin tuh ada saya termasuknya batch 5 atau angkatan 5 dari Zoo Educator-nya. Nanti sebentar lagi bakal ada pembukaan buat Zoo Educator batch 6. Itu juga bisa sama anak mahasiswa sama anak-anak SMA juga boleh kalau misalnya mau bergabung. Buat kita yang senang satwa atau ingin melatih public speaking, kita boleh ikut daftar. Nanti standby aja di Instagramnya Bandung Zoo. Nanti pasti ada pemberitahuannya untuk pembukaan batch 6. Oke, nah teman-teman nanti bisa ini ya daftar untuk mahasiswa atau SMA yang punya passion di atau kesukaan di apa ya kayak tentang hewan-hewan kayak gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan bisa apa ya selalu merasa bahagia dengan passion A ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih A. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan jenis burung kakatua koki yang berasal dari Irian Jaya. Cantik kalau lagi senang, ekspresinya gimana sih Cantik? Pengunjung semua, dan inilah dia latihan dari Cantik si burung kakatua koki. Boleh dong minta tepuk tangan semangat yang paling meriahnya. Nah pengunjung semua, dan inilah dia latihan akan mencoba menerobos 2 buah ring yang ada di depannya. Ayo Rita, coba diterobos ringnya. Yang semangat ya latihannya, ayo Rita. Wah hebat sekali ya pengunjung semua. Sekarang Rita, ayo coba kita balik lagi. Oke, hebat sekali. Kalau gitu pengunjung semua, selanjutnya di sini kami membutuhkan 2 orang partisipan untuk berinteraksi langsung nih dengan satwa kami. Apakah ada yang ingin berinteraksi langsung dengan satwa kami? Pengunjung semua, apakah ada yang ingin berinteraksi langsung? Buat adiknya yang pakai baju warna hitam dan juga kakaknya yang pakai baju warna SMK, langsung naik ke atas panggung ya. Tangganya ada di sebelah kiri dan juga kanan. Oke, boleh kakaknya langsung saja naik ke atas panggung ya. Oke, boleh gabung ke sini sama kakak ya. Nah Rita, di sini sudah ada nih 2 orang partisipan ya. Rita harus lebih semangat ya. Oke, boleh kakaknya langsung saja pegang dirinya ya. Oke Rita, kali ini kita coba ya kita berinteraksi langsung dengan pengunjung semua. Rita harus lebih semangat.
Nah, pengunjung semua perlu diketahui nih bahwa berinteraksi langsung dengan manusia ini satwa-satwanya memang kadang memerlukan adaptasi dan juga memerlukan waktu nih. Dan saat ini kami melatih Rita untuk terbiasa berinteraksi langsung dengan pengunjung semua nih. Ayo Rita pasti bisa, nggak apa-apa ya. Rita sudah hebat nih. Oke pengunjung semua, kita coba dari arah sebelah sana ya. Rita harus bisa. Nah pengunjung semua, seperti yang bisa dilihat sama kita semua nih, Rita ini memiliki ciri khas yaitu jantung yang berwarna kuning. Ayo Rita coba ambil ancang-ancangnya, hebat sekali. Terima kasih ya, boleh turun kembali. Nah pengunjung semua, dan itulah dia latihan dari Rita si burung gagak dua kaki. Mari tepuk tangan yang paling meriahnya untuk Rita si burung gagak dua kaki. Kalau gitu pengunjung semua, tadi sudah ada Cantik, sudah ada Rita juga. Selanjutnya ini versi yang jantannya nih pengunjung semua. Yang kali ini akan terbang ke arah berdiri tempat, tidak usah naik ke atas panggung ya. Dan juga merentangkan tangan kanannya seperti ini. Kalau gitu apakah ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Messi? Oke, mungkin bapaknya mau berinteraksi langsung. Oke, kalau gitu apakah ada yang ingin berinteraksi langsung dengan pengunjung semua? Jangan ragu-ragu ya. Apakah ada yang ingin berinteraksi langsung? Oke, boleh bapaknya ya. Pakai topi, boleh tangan kanannya diluruskan seperti ini. Ayo Messi kita coba. Wah, hebat sekali ya pengunjung semua. Messi ini sudah biasa loh berinteraksi langsung dengan manusia. Tapi mohon maaf di sini jangan disentuh ya. Tangan adanya boleh diturunkan terlebih dahulu. Oke, hebat sekali nih Messi. Kalau gitu pengunjung semua, Inilah yang ditunggu-tunggu, kita harus dan akan lihat singa. Tunggu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang kita tunggu-tunggu, Raja Singa Harimau. Tapi itu ya dia kurus banget, kasihan. Sementara yang betinanya gemuk, ini rada gemuk karena dia tulang punggung kali, dia ibu rumah tangga, belum punya anak. Antara belum punya anak atau enggak child free. Asbun banget sih gua. Paunya Suara singa. nggak bisa nih, coba ke YouTube. Apa? Paunya lihat. Ada. Oh iya, kayak kucing aku. Kurus banget itu tekannya bagus ya. Tulang-tulangnya. Kasihan nih. Coba kamu jadi Tuh, makanannya. beliin nasi goreng tuh. Aku bawa nih, lempar aja. Panas Tuh, udah mulai ini nih bangun. What you do honey? Disitu bangun. Kenapa sih udah malu? Wow, gitu aja. Wow. Manuk berani. Child free atau enggak emang mereka teh belum mencukupi gini.